Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rengga Prasetya Adi SPD, guru dari SMK Teknik PAL Surabaya. Setelah mengikuti pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya terhadap topik Merdeka Belajar. Dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan memperoleh pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Memperoleh pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta dapat melakukan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi. Serta yang kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, sebagai pendidik, kita mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Artinya, kita sebagai pendidik harus mampu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka, untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mendukung tujuan pendidikan. Pendidik harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik agar dapat menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, sesuaikan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan, serta kontekstual terhadap lingkungannya. Ibu dan Bapak guru hebat, sebagai pendidik, berusahalah agar peserta didik merasa takjub dan kasmaran belajar pada diri para peserta didik. Pada modul kedua, menerangkan bahwa kita sebagai pendidik harus mendidik secara menyeluruh, karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian untuk merubah cara mengajar yang mungkin selama ini masih mengadopsi pembelajaran kolonial yang hanya berfokus kepada orientasi kognitif, maka diperlukan sebuah sistem yang humanis, transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yakni dengan sistem AMONG. Kita sebagai pendidik harus memandang peserta didik sebagai manusia yang utuh. Pendidikan berperan dalam membantu peserta didik memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar tercipta keseimbangan dalam kehidupannya. Selanjutnya pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, dan bergerak secara cepat. Pendidik harus sesuai dengan kodrat murid, yakni kodrat alam, di mana peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing, sesuai dengan lingkungan tempat anak berada, serta kodrat zaman. Sebagai pendidik harus bergegas beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dan perlu kita pahami bahwa pendidik sebagai penghubung sumber-sumber belajar yang ada di sekitar peserta didik atau sekolah. Pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya dengan menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidik tidak hanya melatih kecakapan kognitif saja,
tapi juga budi pekerti dalam hidupnya, di mana peserta didik memiliki bagian watak atau budi pekerti yang terdiri dari biologis atau rasa, serta intelligible atau menyerap pengetahuan atau berpikir. Pendidik berperan serta dalam membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan, mendampingi dan teladan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidik tidak boleh mengeneralisasi murid berdasarkan prestasi akademik saja. Pada modul 4 ini dijelaskan teori konvergensi berdasarkan dari dua teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif, yang merupakan aliran daya pendidikan. Melalui pendidikan, kecerdasan budi peserta didik akan bertumbuh dan berkembang, sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar, menebalkan watak baik peserta didik yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Sesuai yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya, maka tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul terakhir pada topik Merdeka Belajar. Sebagai pendidik, kita harus paham fungsi pendidikan, yaitu mengantar peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan membantu mengantarkan peserta didik untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan kehidupannya, memelihara dan menjaga bangsa serta alamnya. Harus diingat, kemerdekaan peserta didik adalah kunci yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among yang terdiri dari ing ngarso sing tulodo, yakni guru harus berkomitmen menjadi teladan dan contoh yang terbaik. Ing madyo mangon karso, sebagai guru harus menjadi penyemangat murid. Dan Tupuri Handayani, sebagai guru kita harus mendorong murid menjadi orang-orang yang mandiri dan merdeka. Melalui sistem Among, seluruh pendidikan dapat mencapai tujuan akhir demi keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Ibu dan bapak guru hebat, mari kita tanamkan dalam hati, realisasikan dengan aksi bahwa kita sebagai pendidik harus adaptif, kredibel, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Libatkan, dengarkan, dan hargai peserta didik. Ibu dan bapak guru hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai topik Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pemaparan dan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Ibu dan Bapak guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang ada di dalam deskripsi tentang apa yang Ibu dan Bapak guru hebat pikirkan dan hal kecil apa yang Ibu dan Bapak lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya, Rengga Prasetya Adi, guru dari SMK Teknik Malang Surabaya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.